Ya, oke teman-teman. Hari ini saya lagi membuat sebuah tools baru lagi. Ini masih sama dengan yang kemarin yang sempat kita buat, yaitu tools web builder yang eee, versi pertama, dan sekarang ada versi kedua yang saya buat, yaitu web app ya, Generator Pro. Jadi nantinya, tools ini berguna membuat sebuah website, tapi itu strukturnya itu berbentuk aplikasi seperti yang saya akan perlihatkan dulu ya. Kita bisa semacam kayak begini ya, contohnya seperti ini. Nah, jadi tools ini hanya fokus membuat sebuah, website yang tampilannya itu mobile seperti ini. Jadi dia tidak meluas tampilannya, dia tidak wide-nya kayak seperti website-website biasa, tapi dia berbentuk seperti ini, kita bisa dan kita buat seperti ini juga. Pokoknya seperti ini, tampilannya seperti ini, dan ada juga satu yang, duh, kasah, seperti ini ya. Oke, coba kita lihat ini. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, mirip seperti ini, dan kita buat sedemikian rupa supaya tools yang kita buat ini tetap seperti ini tampilannya, mau membuat aplikasi apapun tetap seperti ini tampilannya, dan bagian adminnya baru berubah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, baik, saya akan preview satu ini yang saya buat ya, ini ya, konsep aplikasi donasi kurang mampu saya buat dari tools ini. Oke, nah jadi seperti ini ya. Jadi di dalam tools ini saya cuman meminta seperti ini, buatkan aplikasi donasi keluarga kurang mampu buat yang lengkap. Saya cuman pakai prompt seperti ini, dan kemudian dia akan mengeluarkan seperti ini. Dia memberikan kita 3 opsi tema, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya memilih. Saya cuman milih opsi 1 saja seperti ini, kasih sayang, dan teman-teman bisa pilih juga seperti ini, kasih warga dan hati nurani, terserah mau memilih yang mana. Saya cuma pilih opsi 1 seperti ini, jawabnya seperti ini. Kemudian dia akan buat, dan dia buatkan 3. Yang pertama itu ada front atau tampilan depannya yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian backend-nya itu adalah seperti ini, Google Apps Script-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah panduan setup-nya. Jadi di sini ada 3 muncul ini. Jadi teman-teman mau pemula, mau bagaimanapun, mau tidak paham coding, teman-teman pasti akan tahu step by step karena ada panduannya, step tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Seperti itu. Nah, jadi saya buat sedemikian rupa tools ini supaya dia tidak berbentuk website pada umumnya, tapi dia berbentuk web app. Jadi dia berbentuk aplikasi, dan itu responsif di mobile. Jadi seperti ini. Mode donasi, pesan, kemudian ada akun. Seperti ini. Jadi sama ya, teman-teman di sini ya, sama. Sama bentuknya ada di bawah, galang dana, donasi, inbox, dan akun. Seperti itu. Jadi kita buat seperti ini, dan kemudian masalah customnya nanti, jadi teman-teman menyesuaikan yang bagaimana teman-teman mau buat. Nanti bisa dikomunikasikan di sini, dan kemudian saya cuma bilang seperti ini. Sekarang buatkan set barnya agar lebih elegan dan profesional, serta pastikan semua menu aktif. Nah, di sini ya. Kemudian didapat dilakukan dengan transfer QRIS, e-wallet, dan semua settingannya punya di admin. Seperti itu. Ketika kita klik ini, tadi muncul seperti ini. Kita donasi. Nah, ini yang saya maksud tadi, QRIS dan transfer bank, seperti itu. Nah, seperti ini. Transfer bank, wallet, dan lain-lain. Lanjutkan pembayaran, seperti itu. Kemudian keempatnya saya bilang apa ya? Di sini saya bilang oh ya, oke, karena tadi ada kendala tentang donasi yang tidak lurus ya, jadi saya suruh sejajarkan. Kemudian saya bilang buatkan data dummy dulu supaya saya bisa lihat datanya seperti apa, tampilannya seperti apa. Nah, dia buatkan, dan kita dibuatkan lagi tampilan front end-nya. Nah, setelah saya lihat semua dan sudah cocok, saya publish di sini ya. Saya publish di sini. Nah, oke, saya masukkan di Blogger. Ini dia. Dan ini dia tampilannya. Ini saya masukkan di halaman dan saya preview, dan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud web app atau web apps. Jadi kita tidak membuat website yang bersifat pada umumnya yang full. Tapi sebenarnya kalau kita klik di sini, ada juga di sini ya teman-teman. Tapi ini tersembunyi. Nah, dan dia fokus pada
tampilan mobile. Jadi teman-teman kalau misalkan gunakan di HP ini lebih responsif. Dan tidak sama pada web-web pada umumnya, dan ini kita menyerupai dengan tampilan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita klik ini, kita donasi, nah kita bisa pilih. Nanti sisa teman-teman custom sesuai dengan keinginan teman-teman terkait dengan website yang teman-teman bangun. Kemudian untuk loginnya, nah baru di login ini seperti ini. Nah untuk tampilan adminnya masih seperti ini. Kalau untuk tampilan adminnya baru berbentuk seperti tampilan admin seperti biasa. Oke, kita masuk. Nah baru dia berbentuk ini admin seperti biasa. Tampilan admin seperti biasa. Nah seperti itu. Jadi ini kita bikin sedemikian rupa. Jadi walaupun saya buat seperti ini, tetap adminnya responsif, tapi ketika saya keluar dia kembali ke tampilan mobile-nya seperti ini.